pilihnya. Ingat penting, berarti di sini yang kita namakan itu adalah kekatolikan doktrinal. Totalitas doktrinnya itu diberikan kepada para rasul. Supaya kita setia kepada doktrin yang diberikan Yesus kepada para rasul, kita harus bertekun di dalam pengajaran para rasul, Kisah 2 ayat 42. Tetapi yang itu yang pertama, dari segi kekatolikan doktrinal. Yang kedua, gereja harus menjadi kepenuhan dari segala, dari totalitasnya Kristus. Efesus 1 ayat 22-23. 1 ayat 22 sampai 23. Ini yang kita namakan kekatolikan itu, gereja itu harus menjadi kepenuhan atau totalitas dari Kristus. Makanya dia katakan universal atau totalitas atau katolik. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja itu harus memenuhi semua dan segala sesuatu. Kekatolikan, universalitas, keseluruhan, kesemuaan, totalitas. Ini yang tidak dimengerti oleh seorang Protestan. Bahwa mereka pikir mereka gereja itu suku, gereja itu tidak, keseluruhan. Ini kita belum masuk ke dalam konsep ketiga yang namanya konsep teritori, universalitas dalam teritori. Yesus bilang, pergilah kemana? Ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 19. Kita lihat sekarang, konsep ketiga adalah kekatolikan setelah doktrinal. Setelah kepenuhan totalitas, gereja itu yang ketiga harus berada di seluruh dunia. Oke, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa, Katolik di sini, totalitas, universalitasnya. Semua bangsa muridku. Karena itu Protestan yang baik, kalian harus mengerti kata universal, kata Katolik yang artinya universal dari kata Latin unus dan versus. Unus artinya satu, versus artinya yang mengelilingi. Satu saja ini ada di seluruh dunia, di sekeliling, dan semua yang ada di seluruh dunia ini punya satu saja. Ini yang kalian harus mengerti. Oke, berada di seluruh dunia. Contoh lagi paling kecil, teritorinya ada di seluruh dunia. Gereja adalah rumah Daud yang baru. Kisah 15 ayat 14. Kisah 15 ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Tahan dulu Sofi. Jadi seluruh bangsa ini dipilih untuk bukan untuk 60.000 denominasi, untuk satu umat bagi dirinya. Lanjut. Ayat 15. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan
mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tahan dulu, Sofi. Gereja adalah pondok Daud yang didirikan kembali, yang akan didirikan kembali. Makanya gereja adalah Israel baru. Pondok Daud yang baru. Lanjut, Sofi. Dan siapa yang boleh tinggal di sana? Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang Jadi- melakukan semuanya ini. Sudah. Jadi gereja teritorinya harus universal di semua segala bangsa yang berada di dalam rumah Daud yang baru itu. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, kalau kita kembali lagi ke ayat 7, Sofi ayat 7-nya. Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Supaya melalui mulutku, satu mulut ini Petrus punya ini, semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Dan karena itu Roma 1 ayat 7-8, teritori semua bangsa Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. telah tersibar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi, Pankrasio, engkau harus memahami kekatolikan dalam hal ini. Dan kalau kita baca dalam Yunani Koine, kisah 9 ayat 31, secara jelas bahwa dia dikatakan bahwa gereja Katolik di sini hidup di dalam damai. Dalam bahasa Indonesia memang rusak seperti itu. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi kekatolikan tidak dipahami dalam pengertian yang mereka pikirkan. Kekatolikan doktrinal, kekatolikan teritorial, kekatolikan gereja sebagai kepenuhan Kristus dalam segala dan semua. Ya, betul. Coba tunjukkan bahwa Protestan itu universal. Iya. Universal dalam Tapi saya- doktrin, tunjukkanlah. Karena ajaran Kristus harus universal. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah Protestan menjadi saksi di seluruh dunia. Kisah 1 ayat 8, Sofi. Tidak.
Sofi, Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mana Protestan yang menggenapi nas ini? Ketika Paulus menyapa Roma, kabar tentang imanmu telah tersebar di seluruh dunia. Siapa salah satu Protestan yang ada di Roma waktu itu? Tahun 54-55 ketika Roma ditulis. Apakah mereka lebih dari Paulus yang mengatakan bahwa kabar tentang imanmu Roma telah tersebar di seluruh dunia? Buktikan secara biblis bahwa Protestan itu ada di dalam kitab suci. Kalau guru palsu memang ada dalam kitab suci, kalau nabi palsu memang ada di dalam kitab suci, kalau Kristus antikristus ada dalam kitab suci, tetapi yang Protestannya ada tidak? Titik pun tidak ada, koma pun tidak ada mungkin. Ya, kalau itu kenapa diberi ruang untuk ngomong? Betul. Ngapain kamu Tadi layani 14 orang tidak ada di seperti situ, itu? Kak, ya. Apa yang kamu mau dapat dari mereka? Oke, mungkin ada yang lain. Saya senang mereka dengar di bawah. Kalau mereka ada, mereka dengar baik. Ya. JJ, apa kabar JJ? Aku mau bertanya. Malam, Pater. Yo, ini tanya terus nih. Oh, siapa JJ dulu ya? Oh iya, siap. Ya, malam, Pater. Lagi teologan jadi sana. Berarti mereka apa ya? Francis. Dia itu ada 4 orang, 2 kembali ke Jogja karena masalah bahasa, 2 tinggal di Peru. Termasuk adik saya. Kan Romo Ruben juga ke situ. Romo Ruben pernah di sini. Ya, Romo Ruben. Hanya Sekarang kembali dia ke ada di Indonesia. Romo Ruben sekarang di Toraja. Ya, memang dia orang Toraja. Dia berapa bulan di Ya. Bogota di Kolombia? Dia di Toraja sekarang. MSA atau Agustinian juga, Pater? Tidak, Santos Apostoles. Oh. Mereka misionaris Santos Apostoles. Rasul-rasul yang kudus. Mereka kecil di dunia ini. Mereka menangani juga betul. panggilan terlambat yang usia-usia sudah tua, yang mau jadi imam mereka tampung. Ada siapa adik satu dia dulu di sini lama di sini 2 tahun lebih. Ebit Tobing Romo Mary. Ya JJ, ada pertanyaan kah? Nggak ada, Pater. Sayanya suka mendengar aja gitu. Saya biasa kalau di komal-komal Katolik itu saya sering meluruskan itu kan banyak yang dari Protestan tuh menyebut agama Katolik. Ya saya bilang agama Katolik itu enggak ada. Yang ada itu Kristen gitu. Kristen dan Kristen itu kalau kita cari di kitab suci nggak ada gitu.
Iya, kalau karena nggak salah. VCO. Tapi Ya, sebenarnya yang saudara, sebelum masuk yang VCO, ya itu. Nah itu banyak saudara-saudara kita itu dari proti itu tuh yang nggak mengerti gitu. Pokoknya asal proti pasti Lutheran. Nah itu di Indonesia. Nah orang Katolik, orang kayak kita sendiri, orang Katolik juga itu debat gitu loh. ya Kalau karena diluruskan, Konsili Trente butuh 18 tahun untuk meluruskan Protestan, tapi tidak mau, ya sudah. ya betul betul. Itu bahkan kalau misalnya Protestan, saya pernah juga dengan pendeta, saya bilang gini, pendeta, coba deh pelajari riwayat hidup dari Martin Luther. Itu saya bilang sejauh yang saya tahu Martin Luther tidak di akhir-akhir hidupnya justru menyesal dengan tindakannya itu. Alve Romo. Gitu. Iya, saya juga dengar begitu, Paman JJ, betul. Ada dua versi, ada dua versi. Nah, Mati dalam penyesalan, mati dalam kebencian kepada Paus. ya Oh, dia. gitu, Pak. Siapa yang lihat juga waktu dia mati kan tidak tahu. Ya betul betul. Hanya dia mengalami sakit yang ngeri sekali ya, sakit. Tambahan terakhir itu yang berbahaya. Kirain jadi saksi, makanya pengikutnya bilang tadi malam Roh Kudus bisi karena orang tidak lihat. Tapi kalau mau dilaporkan juga. Oke, baik kalau gitu. Selamat malam buat paman-paman Romo Hero. Ya. Ya. Saya mau turun. Saya anu aja Romo ya. Saya perkenalkan. Iya, mantap, santai aja. Ya, Ya, mantap. karena mau lanjut lagi nih. Mau ada tugas lagi nih untuk Oke, materi silakan. pengajaran besok ini di Mantap. rumah sakit. Ya. Ya, dan kebetulan juga saya dulu di Kentungan, Romo. Oh ya, Ya, Mantap. saya seangkatan dengan Monsinyur ini, Pius Riana. kalian orang-orang tua di atas ya. Ya. Teman saya itu Romo Mali. Romo Mali. Ya, hampir tiap hari kami diskusi sampai hari ini. Oke, mantap lah. Ah, Hormat Oke, ya. baik, Romo. Ya, mantap. Saya dari bawah. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat malam semuanya. Ya, berkah dalam. Berkat dalam. Oke. Salve. Cintiul, Cintiul. Cintiul. Cintil. Cintiful. Ya, ya. Cintiul. Kak Ibu, setia dia Katolik, santai. Oh, Pio. Oke. Pio, engkau jangan tanya berat-berat. Ini malam kesaksian kau tanya berat-berat lagi. Oh, malam kesaksian hari ini. Astagfirullah, ya Allah. Iya. Tapi tidak apa. Baca caption enggak? Iya. Rindu rumah, rindu pulang. Aku selalu rindu itu. Rindu air baptis maksudnya. Hampir tuh. Pakai selang sudah. Selangnya ini. Romo, aku mau nanya ini. Oh, Pio, Kayaknya ada ini salam dari Om Melki. Pio, ada salam dari Om Melki. Aduh, Paman Melki, mana ikan kering itu ya? Bahaya.
ikan garam itu mana, Paman Melki? Paman Melki. Centil siap tanya-tanya sebentar. Bu Centil itu bagus, dia banyak pertanyaan nanti, Bu Centil. Oke, silakan. Ini mungkin sering ditanya juga sih, Romo. Maria Assumpta, dogma Maria Assumpta itu kan ditetapkan tahun 1950 ya, kalau tidak salah sama Paus Pius ke-12. Iya, tapi Gitu. refleksinya panjang ya untuk sampai ke sana. Iya, itu Romo tidak ada dasar biblis yang secara spesifik kah selain dokumen Munificentissimus Deus itu, atau Ada. selain di KGK? Ada. Ada, Wahyu, bentar. Wahyu 12 ayat 14. 12 ayat 14. Polpen. Coba dulu. Wahyu 14 Ayat 14. ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya Wahyu. ada suatu awan putih. Wahyu 12 ayat 14 ya. Oh, 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oke. Iyo. Di mana ke tempat-tempat ular, tanpa setan lagi? Tempat setan itu ya di neraka lah. Tidak, Mana di mana tempat yang tanpa setan, tanpa ular kan di Oh, di tempat- surga. Di surga. Ingat bahwa Elias naik ke surga melalui kereta berapi. Maria diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar. Coba Protestan jelaskan ini. Karena bab 12 itu ngomong tentang Maria. Oke, ayat 1-nya. Coba Protestan bilang ini bukan tentang Maria. Maka Bab tampaklah Romo, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari Tahan dulu. dengan bulan di bawah Tanda besar di mana? Rio? Di langit. langit. Di langit. Bukan di bumi. Ingat, oke? Tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan. Matahari. Matahari. Siapa itu matahari? Alfa. Apa itu matahari, Romo? Yesus. Terang, Romo. Engkau tahan di situ Oh, dulu. terang. Perbandingan. Sofi, engkau tahan satu barang di situ. Di bab 12-nya, engkau lari ke Kisah 9 ayat 3 selanjutnya. Paulus juga diselubungi matahari atau tidak? Cahaya atau tidak? Dan cahaya itu Kisah siapa? 9 ayat Ayat 3 dari 3. Kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau cukup. aniaya itu." Yo, berarti cahaya yang mengelilingi Paulus itu siapa namanya? Yesus. Akulah terang. Akulah cahaya di dunia. Oke, kembali ke Wahyu 12 ayat 1. Tampaklah sebuah tanda di mana? Di langit, bukan di bumi. Kita tahu kenapa tanda itu di langit, bukan di bumi. Karena bulan ada di bawah kakinya perempuan itu. Baca kembali, Nona.
Wahyu 12 ayat 1. Maka Dan perempuan itu buat apa? dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini bukan Israel. Kalau Israel, perempuan ini harus melahirkan 12 anak. Ini makanya Maria adalah ratu para rasul. Karena 12 bintang di kepalanya adalah simbol dari para rasul. Oke, lanjut. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya Iyo, kepalanya sudah berapa setan itu? 7. Di Kejadian, ular ada berapa? 1. 1. Setan 1. Di Wahyu 7. Artinya ada multiplikasi kejahatan dan dosa. Oke. Kesempurnaan dari dosa itu. Dan apa yang terjadi dengan perempuan ini? Dia melahirkan 12 orang atau dia melahirkan 1 orang? Kamu jalan. ayat Kenapa? Lihat ya. Yuk. Ya, ayat 5. ayat 5, maka ia melahirkan seorang Melahirkan harus melahirkan berapa orang anak? 12 kalau Israel. Ternyata mahkota adalah ratu para rasul dia. Raja. Genap Raja. apa yang dikatakan? Penggenapan, engkau tahan di ayat itu dulu. Sofi lari ke Lukas 1 ayat 32. Yakobus uskup ke-1 Yerusalem siapakah? Ya, Rasul. Yakobus anak Alfeus. Yang mati di kisah para rasul dia dibunuh. Dan juga pengarang Yakobus. Lukas berapa tadi? Lukas 1:32. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Bayangkan, lanjut, dan kerajaannya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan kerajaannya tidak akan Kesudahan. raja. Kembali ke Oke, sekarang kita harus tahu
1260 hari lamanya. Artinya kalau 1000 di dalam konteks numerologi wahyu, 1000 artinya waktu yang tak berhingga. Selama-lamanya maksud perempuan itu dipelihara. Tetapi 1000. bagaimana ya? 1000 tuh numerologi adalah waktu yang tak terhingga. Keabadian. Artinya dia dibawa, perempuan itu dibawa ke padang gurun. Garis bawah itu. Kan ada di langit, bagaimana bawa di padang gurun kan? Lalu padang gurun ini kan banyak binatang berbisa, ular yang paling berbisa ada di padang gurun. Tetapi ayat 14 bahwa katakan bahwa di sana dijauhkan, tempat itu jauh dari ular-ular, dari iblis-iblis, jadi tempat itu tidak ada iblis lagi. Artinya surga. Tetapi bagaimana dia dibawa ke padang gurun itu? Diberikannya ayat 14 yang mereka mati-matian bilang tidak ada asunta itu, baca kembali ayat ini. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Selama-lamanya. Bisa mengerti, Pio? Siap, Romo. Bisa. Kalau mereka bilang, tunjukkanlah data biblis, tunjukkanlah data biblis. Dan tabut perjanjian Berarti- itu ada di mana sekarang? Ya, tabut perjanjian Ada di mana sekarang? Di tabut di perjanjian? gereja Katolik. Ya, di surga. Tabut perjanjian baru sudah di surga. Oh, iya, di Maria surga. lah. Iya, iya pula kan. Iya. Wahyu 11:19 baca dulu untuk Pio. Tabut itu ada di mana sekarang? Wahyu berapa? 11 11. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, Wah, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Selesai, Dan toh? terjadilah Sudah. Yang penting sudah ada di surga, selesai. ayat 11. Hmm. Romo. Hmm. Oh iya. Udah bisa ini kubungkam ini mulut-mulut bidat-bidat haram jada itu. Ah, itu Romo. Yang masih ini masih jadi masih jadi bahan diskusi ini. Karena kan di KGK nomor KGK dan Lumen Gentium KGK nomor 966 sama Lumen Gentium nomor 59 itu kan dia dia tidak secara eksplisit membahas bahwa ini Bunda Maria sudah wafat gitu. Aku Ya. tidak menemukan itu, Romo. Cuman Kalau kalau di dalam liturgi Bizantin itu kan pada tanggal 15 Agustus mereka merayakan itu kan. Yang pertama pesta Bunda Maria wafat dan pesta Bunda Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Ya, KGK menekankan bahwa Maria berpartisipasi di dalam penderitaan anaknya. Dia tidak mau lebih daripada anaknya. Engkau bisa mengerti itu. Itu gereja mengatakan itu. Tapi diangkat dengan jiwa dan raga ke sana ya sangat jelas. Oke? Bagaimana Elia? Berarti Ya, silakan. berarti dia penekanan diksinya ini diangkat berarti ya. Diangkat. Maksudnya asunta, diangkat. Bukan mengangkat diri. Makanya tadi di dalam ayat 6 tadi dalam Wahyu 12, dia di bawah. Dan wanita itu di bawah dan pergi ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah baginya.
Mau tahu? Kita kembali ke ayat 6 deh, Wahyu 12. Nanti saya lihat tempat sebelah kiri dan kanan itu Yesus tidak berikan kepada siapapun, itu haknya Allah. Sofi, Wahyu 12 ayat 6 dulu. Kembali. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Supaya dia dipelihara tak berhingga waktunya. Tempat yang telah disiapkan Allah baginya. Perempuan ini tidak main-main, pergi ke tempat yang sudah disiapkan siapa? Allah. Itu berarti kita sangat jelas mengatakan itu. Lalu kenapa kita protes? Mau tahu tempatnya di mana? Suatu hari Matius 20 ayat 20, mulai dari 20, bertengkarlah atas permintaan mamanya Yakobus dan Yohanes. Dia minta kepada Yesus supaya menempatkan anaknya di samping kiri kerajaannya Yesus. Nanti apa kata Yesus? Teman-teman yang minta maaf ya, masih banyak di masih penuh di atas. Oke. Sofi, Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu Oke, kepada kita Yesus. belum tahu nih anak-anak Zebedeus siapa saja. Engkau tahan dulu di situ, Nona. Sandingkan ke Lukas 5 ayat 10. Siapa sih anak-anak Zebedeus? Lukas. Ayat 10. Teman-teman, ini beda Demikian dengan juga. ini beda dengan ini Yakobus Alfeus ya. Yakobus anak Zebedeus itu saudaranya Yohanes. Oke. Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Oke, sekarang kita sudah tahu. Kembali ke Matius 20. Berarti mamanya Yohanes dan Yakobus mau melakukan petisi kepada Yesus tentang apa, nanti kita lihat. Datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu. Iyo, siapakah anaknya Zebedeus? Siapa tadi? Ini yang parah nih, Lukas 5 ayat 10. Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Oh iya. Oke. Demikian Lalu, juga Yohanes. dengan mamanya mereka datang ke Yesus. Oke, lanjut. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Oh ya. Lalu perempuan itu dibawa pergi ke padang gurun, ke tempat yang disiapkan Allah baginya. Karena itu untuk duduk di kanan dan kiri, itu bukan tugasku. Itu tugas Bapa punya hak untuk menetapkan siapa yang duduk di samping kiri kananku.
karena Allah telah menyiapkan untuk orang ini. Lawan sudahkah? Sudah bisa mengerti? Oke, udah paham Romo. Tidak ada satupun dogma gereja Katolik tanpa alasan biblis.